Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, suntikan motivasi Timnas Indonesia jelang kontra Filipina. Jelang menghadapi laga kedua, Sintayong dapatkan bocoran kekuatan skuad The Ascals. Pelatih Timnas Inggris beri respon untuk Elkan Bagot. Dan pengakuan pahit Hassani Abdul Ghani dalam proses naturalisasi pemain keturunan. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Timnas Indonesia U17 harus puas berada di peringkat 3 grup A Piala Dunia U17. Mereka hanya mampu mendapatkan 2 poin saja usai menahan imbang 2 laga awal dan kalah atas Maroko U17 di laga pamungkas. Terkait hal tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi tanggapannya. Ex-presiden Inter Milan itu merasa cukup bangga dengan performa yang ditampilkan oleh Arhan Kakak dan kolega. Persiapan yang sangat singkat dalam kurun waktu 4 bulan dapat membentuk tim sebaik ini. Erick Thohir juga menambahkan karir Timnas Indonesia U17 tidak akan berhenti di sini. Mereka bertekad akan terus melanjutkan program tersebut dengan mengikuti pertandingan lainnya. Di samping itu, Ekuador dan Maroko dipastikan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17. Sementara Timnas Indonesia U17 saat ini diharuskan menunggu tim lain terlebih dahulu untuk lolos ke babak 16 besar. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U17 saat ini berada di peringkat 3 klasemen grup A Piala Dunia U17. Mereka hanya mampu mengoleksi 2 poin dari 3 pertandingan. Hal tersebut membuat skuad Garuda Asia memiliki peluang yang sangat tipis untuk tembus ke babak 16 besar Piala Dunia U17 sebagai peringkat 3 terbaik. Walaupun memiliki kesempatan yang tipis, staf kepelatihan Timnas Indonesia U17 tetap menggelar pemusatan latihan untuk berjaga-jaga jika skuad Garuda Asia berhasil lolos ke babak 16 besar. Hal tersebut dikonfirmasi oleh pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti Tukiman. Di samping itu, Kapten Timnas U17, Iqbal Gwijangge juga berharap agar timnya bisa tembus di babak 16 besar. Dirinya menambahkan jika semua rekannya saat ini dalam keadaan baik. Sementara itu, nasib Timnas Indonesia U17 akan diketahui pada malam nanti. Timnas Indonesia arahan Sintayong baru saja memulai langkahnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua. Sebagaimana diketahui, di laga pertama mereka berhadapan dengan Irak dan selanjutnya mereka akan menghadapi Filipina pada hari Selasa 21 November mendatang. Di samping itu, ketika Timnas Indonesia menghadapi laga kontra Irak, ada 2 pemain yang duduk di tribun VIP, yakni Egy Maulana Fikri dan Edo Febriansyah. Dengan begitu, banyak yang mempertanyakan alasan kenapa 2 pemain tersebut tak dimainkan Sintayong di laga kontra Irak. Kini terbaru, asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto buka suara. Dirinya menegaskan bahwa 2 pemain tersebut tidak mengalami cedera, melainkan mengikuti regulasi yang hanya boleh mendaftarkan 23 pemain saja. Nova menambahkan jika kedua pemain tersebut juga masih memiliki peluang untuk berlaga melawan Filipina. Akhir-akhir ini, proses naturalisasi pemain keturunan sedang marak dilakukan di berbagai negara. Hal itu digunakan sebuah negara untuk menambah kekuatan timnasnya, tak terkecuali Timnas Indonesia. Ya, memang saat ini PSSI dan Sintayong tengah menjajaki pemain keturunan yang bersedia untuk menjadi bagian penting dari skuad Garuda. Berbicara tentang proses naturalisasi, supporter Timnas Indonesia tentu tak asing dengan nama Hassani Abdul Ghani. Mantan anggota Exco PSSI itu berperan penting dalam bernegosiasi dengan pemain berkelas untuk berseragam merah putih. Nama-nama seperti Sandy Walsh, Jordi Amat, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk berhasil dirayunya untuk berpaspor Indonesia.
Namun di tengah upaya memperkuat timnas Indonesia menuju asa Garuda mendunia, ada kisah pahit getir yang selama ini tak muncul ke permukaan. Hassani Abdul Ghani sejatinya mengawali kiprah dalam industri olahraga Indonesia pada tahun 2001. Ia menjadi ujung tombak PSSI dalam mencari pemain naturalisasi dari berbagai penjuru dunia. Dalam proses pencarian pemain keturunan itu, dirinya sempat mengalami hal yang pahit. Sebab ada beberapa nama pemain junior yang tidak mendapat restu dari orang tua sang pemain. Seperti diketahui, skuad Garuda mengawali pertandingan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 kurang baik, di mana mereka harus menerima kenyataan pahit karena dikalahkan Irak dengan skor telak 5-1. Dengan hasil tersebut, timnas Indonesia menjadi penghuni terbawah di klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kekalahan telak yang diterima oleh skuad Garuda itu ternyata tak luput dari sorotan media tetangga, yakni Malaysia. Melalui akun Instagram @ekorharimaumalaya, mereka mendoakan skuad Arhan Sintayong itu untuk lekas sembuh. Skuad Garuda selekasnya bangkit dan fokus menghadapi laga keduanya dengan melawan Filipina pada 21 November mendatang. Saat ini skuad Garuda sudah melakukan perjalanannya ke Manila. Kabar mengejutkan datang dari salah satu rival bebuyutan timnas Indonesia, yakni timnas Malaysia. Sebagaimana diketahui, tim berjuluk Harimau Malaya itu saat ini dilatih oleh arsitek asal Korea Selatan, yakni Kim Pan-gon. Pelatih berusia 54 tahun itu sejatinya mulai menjabat sebagai pelatih timnas Malaysia pada Januari tahun lalu. Dilansir dari Transfer Market, kontrak Kim Pan-gon tercatat hingga 31 Desember 2023. Namun belum lama ini, FAM resmi memperpanjang masa bakti pelatih berusia 54 tahun tersebut. Presiden FAM Hamidin Amin menjelaskan bahwa kontrak Kim Pan-gon diperpanjang hingga tahun 2025. Keputusan ini diambil karena Kim Pan-gon dianggap telah melakukan tugasnya dengan baik. Kim Pan-gon sejauh ini telah memimpin 26 laga timnas Malaysia. Dari 26 penampilan, Kim Pan-gon menorehkan 18 kemenangan, 2 imbang, dan 6 kekalahan. Sementara itu, supporter timnas Indonesia menyoroti keputusan PSSI yang hingga saat ini masih belum resmi memperpanjang kontrak Coach Shin di timnas Indonesia. Padahal pelatih asal Korea Selatan itu juga berhasil mendongkrak prestasi skuad Garuda. Timnas Indonesia akan menghadapi laga kedua babak penyisihan grup F kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Di laga keduanya itu, skuad Garuda akan menghadapi Filipina di Stadion Internasional Rizal Memorial pada tanggal 21 November mendatang. Jelang laga itu, timnas Indonesia mendapatkan bocoran kekuatan Filipina. Hal itu dibocorkan oleh pelatih Vietnam, Philip Troshi, yang sudah menghadapi Filipina di laga pertama kualifikasi, di mana skuad The Golden Stars berhasil menang dengan skor 2-0 atas The Azkals. Meski menang, Philip Troshi rupanya mengaku kurang puas dengan penampilan anak asuhnya. Pelatih asal Prancis itu menilai para pemain Vietnam terlalu banyak membuang peluang untuk mencetak gol dan mengunci kemenangan. Lebih lanjut, Troshi mengungkapkan resep timnya mengalahkan Filipina. Resep tersebut adalah memegang penguasaan bola, memanfaatkan ruang, dan terakhir memanfaatkan peluang sebaik mungkin. Strategi tersebut mungkin bisa diterapkan Sintayong dalam menghadapi timnas Filipina Selasa nanti. Sebagaimana diketahui, bek andalan timnas Indonesia yakni Elkan Bagot saat ini sedang terkait kontrak bersama Ipswich Town yang berlaga di divisi Championship Liga Inggris. Meski sering duduk di bangku cadangan, pemain berusia 21 tahun itu kerap tampil di kompetisi Liga FA dan Piala Liga Inggris. Dengan hal tersebut, pemain bertubuh jangkung itu sering diandalkan di timnas Indonesia hingga saat ini. Di samping itu, pelatih Inggris U17 yang kini sedang melatih timnya di Piala Dunia U17 menanggapi pertanyaan tentang sang pemain. Menurut Ryan Gary, dirinya belum mengetahui hal tersebut. Tapi saat mendengar ada pemain Indonesia yang bermain di Liga Inggris, menurutnya tentu saja ini bagus.
Mantan pemain Arsenal itu mengatakan bahwa itu luar biasa, karena sepak bola Inggris pun diakui dunia. Sehingga pesepak bola dari negara manapun bisa bermain di Liga Inggris dan tentunya pemain-pemain tersebut adalah yang terbaik.